Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Audio Bu Rusmi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim, belajar menuntut ilmu tentang hakikat amal dan ibadah. Insyaallah para jemaah sekalian, marilah kita bermuzakarah. Saya takbirkan muzakarahnya, nanti dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan malam ini grup 3 kelompok 1 jamaah perempuan, yang mana kita dalam rangka menghadapi bulan hakikat ini butuh persiapan hakikat. Jangan sekali-kali mengkhianati Allah dengan cara melayani hakikat dengan akal. Kita sudah dibekali segala bentuk ibadah hakikat. Jadi jangan terjadi lagi seperti dulu-dulunya. Jangan terjadi lagi untuk menahan, menghadapi jihadullah ini, kita mengasuh puasa. Puasa itu tidak kodratnya untuk diasuh dengan ngobrol, dengan pergi jalan-jalan supaya hilang lapar. Tidak lagi terjadi seperti dulu-dulu. Sekarang kita sudah dibekali, yang mana diri fitrah itu wajib dimunculkan dan penuh seperti layaknya ayan kerajiah dengan ayan sabitah. Itu keputusan hakikat di bulan Ramadan. Ayan karajiah dan ayan sabitah ini setelah bertajalinya 7 sifat diterima oleh 3 kodrat, maka terjadilah kehidupan fanafilah. Kehidupan fanafilah adalah kehidupan yang tidak berurat dan tidak berdarah. Artinya disinilah makomnya. Yang tidak berurat tidak berdarah itu
kita buktikan. Amalan-amalan selain dari 10 amal besar di dalam 17 rakaat, saya sudah luncurkan di YouTube. Nah, artinya apa? Kita harus mengamalkan, jangan ada waktu yang kosong. Jangan ada titik noda sedikit pun yang masuk di dalam menjalankan ibadah ini. Karena yang akan menghadapi 3 serangan tadi terhadap kamarullah berupa akal, terhadap kaharullah itu berupa iman, dan terhadap qadarullah berupa ilmu. Nah, ini jangan sekali-kali kalah. Ini yang harus kita jaga. Fokus. Jadi kita tidak harus memikirkan Lailatul Qadarnya. Karena yang turun itu hanya qadar. Kalau Al-Qur'annya kan sudah ada. Kodrat diri itu kan Al-Qur'an. Al-Qur'an mana lagi yang ditunggu? Nah, ingat tuh kajian. Inilah saatnya membuktikan sebuah kajian itu benar-benar dikuasai, fokus. Nah, zikir-zikir makom itu dilaksanakan, syariat, hakikat, tharikat, marifat, dan sholat disucikan. Nah, zikir mensucikan sholat sudah ada. Nah, nanti akan muncul juga tiap hari zikir-zikir batin yang akan mengasuh daripada memperkuat daripada kodrat yang 7 tadi. Insya Allah itu ya, jangan grup 3 kelompok 1 ini lemah. Saya akan ikuti perkembangannya. Masing-masing saya akan ikuti. Nah, jadi itu jamaah. Untuk pandangan mujakarohnya, saya persilakan untuk bertanya. Insya Allah moderator dipimpin untuk jamaah dalam bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Ibu Rati bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait barusan Buya mengatakan kamarullah, kaharullah, qadarullah. Kamarullah itu terkait dengan apa Pak? Itu tuh maksudnya kita harus memerangi. Berarti tiga-tiganya itu hakikatnya apa, Bu ya? Ya, kalau kamarullah itu hakikatnya yang diserangnya akal, dampaknya adalah meningginya nafsu, haus, dan lapar. Nah, itu reaksinya. Kalau yang diuji ini kaharullah, menahan nafsu, nah semuanya enak aja semua itu. Mulai dari orang sampai makanan tuh enak. Nah, itu dijaga. Itu iman. Audionya Ibu Samsia. Nah, yang terakhir tuh qadarullah, itu batin. Nah, itulah yang menggugurkan ibadah karena tidak sanggup menghadapi. Nah, ini tidak ada hak takbirnya di Idul Fitri, nggak ada itu. Fitri itu fitrah. Jadi hak takbirnya nggak ada. Paham? Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bali. Nyepi. Ini Rus mau tanya. Tadi Buya bilang
apa hakikat dari bulan hakikat dan ibadah hakikat, dan eh, dan ada yang lagi pertanyaan, bagaimana hakikat melawan nafsu gitu Bu ya? Jadi begini, kalau untuk melawannya harus pakai kodrat yang 10 amal besar di dalam 17 rakaat. Ya. Nah, itu yang harus didirikan untuk melawan serangan ujiannya. Kalau kita banyak pakai akal-akalan, nah nanti yang diserang itu adalah haus lapar. Nah, tapi kalau kita banyak tidak bisa menjaga nafsu, nah yang diserang itu iman. Nah, yang nanti belum buka puasa goreng 3 udah kelihatan siang. Nah itu berarti nafsunya udah diserang. Berarti zikir 10 amal besarnya udah nggak benar, udah kalah itu. Ya. Nah, yang di kodrat daripada kadarullahnya begitu juga harus dipertahankan, jangan sampai melalaikan dengan amanah yang telah disiapkan. Makanya 24 jam itu tolong diisi dengan amalan-amalan yang sudah dikeluarkan di YouTube ya. Insya Allah. Nah, insya Allah. Ya, lanjut yang lain. Silakan Ibu Rosmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon Bu ya doanya agar saya mudah memahami Bu ya apa yang akan Bu ya terangkan nantinya. Insya Allah. Yang saya ingin tanyakan Bu ya, apa yang dimaksud dengan menahan keberadaan Allah di dalam diri Bu ya? Ya, menahan keberadaan Allah pada diri, yaitu dengan diri yang dia titipkan. Itulah yang 10 amal besar tadi, yang bersandar kepada diri al-haqqullah di dalam zohirnya ayat kerajiah. Nah, nanti coba dicari YouTube tentang diri panafilah, ayat kerajiah dan ayat sabitah itu. Seperti itulah harusnya selama 1 bulan penuh. Ya, meskipun kita lagi dapat segala macam gak masalah, karena ini hakikat rohani. Bulan ibadah itu bukan bulan fikih. Ya, laksanakan itu. Itulah yang menahan keberadaan tadi. Sebetulnya kalau wujudnya Allah dipertahankan, beda dengan mempertahankan sifatnya Allah. Kalau bulan Ramadan ini mempertahankan sifat yang 7 itu dengan 3 makom 10. Tapi kalau wakasiyamana di solat itu mempertahankan wujudnya Allah pada diri. Kalau yang di Ramadan itu maujudnya, tingkatannya sama 17 juga. 17 rakaat ada di 17 Ramadan. Ya, nuzul Quran. Nuzul itu merujuk kembali kodrat Al-Quran, menuju kodrat Al-Quran. Itulah diri. Diri-diri hakikat kita itu kodratnya Al-Quran. Ya, paham? Insya Allah Bu ya. Jadi biasakan dengan kaji tauhid ini. Kebisaan di tangan Allah. Ya, jangan nyari kebisaan. Yang penting kecintaan terhadap kajian ini harus ditingkatkan. Ya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya udah, lanjut. Yang lain. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya. Berarti hakikatnya puasa itu kita harus berada dekat dengan diri sejati kita, atau kita memusatkan dengan diri sejati kita?
Diri sejati kita itu kan sudah ada undangan Allah, fana fillah wal baka'um fillah. Memang harus dikekalkan meskipun itu tidak bulan Ramadan. Nah, ya, ini ujian. Ya, ini diuji. Nah, kalau diri jasmani, rohani itu sudah diuji di dunia dengan segala musibah, kemiskinan, kekayaan, kekurangan. Itu ujian diri hakikat. Tapi kalau diri fitrah itu ujiannya diuji setahun sekali. Nah, kalau kita berhasil bulan ini, berarti 11 bulan lagi kita akan mengalami suatu kebaikan yang sepertiga usia kita akan diberikan oleh Allah. Sebuah nikmat besar. Kalau umpamanya usia kita 100, sepertiganya sekitar 30 tahun kita akan menikmati sesuatu yang kita inginkan. Paham? Paham. Ya. Satu lagi Bu ya. Ya. Satu lagi. Nah, mengapa pada saat kita mengawali puasa itu sebelum terbitnya matahari dan kita membuka puasa itu setelah terbenam matahari Bu ya? Iya. Secara hakikatnya bagaimana itu Bu ya? Iya. Disinilah perbedaan antara nur dengan nurul. Kalau nurul itu sifatnya alam. Kalau nur sifatnya kodrat. Makanya dia harus dilaksanakan seperti itu. Ya, dimulai sebelum naiknya nurul dan diakhiri setelah tenggelamnya nurul. Dia sama kayak orang dagang. Kamu dengar ceritanya. Orang dagang kalau mau berhasil, ya, gak usah pakai yang aneh-aneh. Caranya apa? Jangan kena matahari. Nah, jangan kena matahari gimana caranya? Pergi dari rumah subuh, pulang habis maghrib. Nah, berarti dia full di dagangan, nggak kemana-mana. Itu berhasil tuh. Nah, sama kayak puasa begini, ya. Berarti itu zahir batinnya kan Bu ya? Apakah ada pembatasan waktu di jam 12-nya itu? Oh, tidak. Tidak, zahir batin, karena yang diuji akal itu yang kena bagian jasadnya. Ya. Kalau iman itu rohaninya di malam hari. Ya, ya maksud saya begitu, ya. Oh, begitu. Ya. Ya paham. Ya paham, insya Allah ya. Ya. Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lain. Silakan Ibu Kerni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya mau nanya tentang sholat, Bu ya. Ya. Apa hakikat dari tajalli dalam sholat hingga sholat itu dikatakan otaknya ya, makasih Bu ya. Dikatakan tajali itu artinya memperjalankan rohani. Kenapa? Bahasa tajali itu tidak berlaku untuk jasmani atau yang nyata. Jadi bahasa tajali itu berlakunya untuk hakikat, yaitu din, memperjalankan diri kepada Allah. Nah, itu dal alif nun, namanya tajali. Jangan nanti jasadnya bergerak, dirinya nggak bergerak. Nah, gitu. Itu yang dinamakan tajali dalam salat. Paham? Insya Allah Bu ya. Ah. Tapi ya, lagi Bu ya. Ya. Kenapa sholat dikatakan otaknya doa? Iya,
Karena seluruh ayat digugurkan dalam solat menjadi kauliyah. Kauliyah gugur menjadi kauniyah. Munajat. Munajat gugur menjadi ma'rifat. Ma'rifat bertajali menjadi kauniyah. Nah, kauniyah inilah yang akan menjadikan sebuah menyampaikan doa. Dari mana dia dapat doa? Hakikat dari rukun rakaat itu adalah sebuah doa. Jadi kalau dikaji hakikat rakaat solat itu semuanya doa itu. Nah, tinggal lagi setelah solat jangan berdoa lagi. Sucikan solat itu. Iqimis solatana li zikri. Paham? Insya Allah Bu ya. Tuhan 14 pelajari. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, mau bertanya Ibu Fitri? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya baru gabung ini. Warahmatullahi. Dari Mohon mana? doanya agar mudah agar mudah saya mudah paham. Saya mau tanya masalah puasa Bu ya. Ya. Puasa itu kan kodrat Tuhan. Itu kenapa dikatakan kodrat Tuhan dan apa hakikatnya gitu? Terima Iya. kasih. Setiap yang bernama ibadah itu hakikatnya marhalah muqarabah, perbuatan rohani kepada Allah. Nah, kenapa ditanya lagi hakikat? Hakikat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dan dikerjakan oleh jasad. Itu namanya hakikat. Itu yang ibadah. Itu ya harus paham ke situ. Jadi hakikat itu perbuatan Allah semata pada diri, bukan pada kehidupan diri, tapi kepada diri. Paham? Pada diri kita gitu. Ya. Bagaimana? Perbuatan Allah kepada diri. Iya. Ya. Ya paham Bu ya. Sudah paham? Ya, lanjut. Terima kasih. Ya, insyaallah. Silakan Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Bu ya, hakikat di antara dua sujud ya. Ya. Apa hakikatnya duduk di antara dua sujud? Hakikat duduk di antara dua sujud itu adalah doa. Itu. Jadi kalau ditanya mana makom doa dalam solat, kalau makom doa itu duduk. Mana makom zikir, kalau zikir itu sujud. Mana makom tahmid, kalau tahmid itu ruku. Mana makom ujud, kalau ujud itu berdiri. Jadi duduk di antara dua sujud atau i'tidal itu adalah makomnya doa. Itu salah satu bentuk makom doa, paham? Jadi berdoa dalam solat bukan ngangkat tangan, bukan berayat, tetapi berkodrat. Nah, kodratnya duduk. Doanya apa? Doanya itu tadi, hakikat dari perbuatan rukun dan rakaatnya. Nah, nanti dikaji itu rukun rakaat itu kodratnya apa. Nah, jadi ibarat orang menunggu doa dikabulkan, itulah namanya kodrat duduk. Itu termasuk tumbadil. Paham? Insya Allah Bu ya. Jadi yang dikatakan berdoa itu bukan sama kayak kita berdoa. Yang berdoa di situ adalah ayat menjadi kauliyah, kauliyah jadi munajat, munajat jadi marifat, marifat jadi kauniyah.
Paham? Insya Allah Bu ya. Pelan-pelan aja belajarnya. Ya, makasih banyak Bu ya. Insya Allah. Silakan Ibu Eka. Mau bertanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati bulan Ramadan ini banyak yang harus dikerjakan. Mohon supaya saya bisa menjalankan semuanya Bu ya. Bagaimana? Mohon doanya supaya saya bisa melaksanakan semua tugas-tugas itu Bu ya. Insya Allah. Yakin. Yang penting di hati kita niatnya benar, pasti Allah berikan suatu kesempatan. Ya, pasti Allah berikan kesempatan karena dia waktu-waktunya dia pasti dia siapkan. Insya Allah Bu ya. Karena kita kan berhadapan sesuatu yang ditakutkan dalam dunia. Itu saya paham. Pikiran umat Islam itu di Ramadan, dia biasa ditantang oleh suatu keadaan. Ya, keadaan inilah yang akan sulit memilah-milahnya, kan gitu. Belum lagi persiapan untuk anak-anak, belum lagi lebarannya bagaimana, belum lagi keadaan kita lagi begini. Sebetulnya inilah saatnya kita melihat pembuktian ketuhanan Allah itu. Apa iya ada orang dalam ibadah bisa teraniaya? Selama ini kan mengorbankan diri di bulan Ramadan, ditahan perut lapar, jungkir balik, tidur nggak jelas. Ya, nah sekarang ini kesempatan. Tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Berarti 235 adalah dimulai dengan ilmu tauhid. 17 rakaat yaitu 5 itu ada wujud pada awal dan akhir. Makanya saya bilang ini adalah langkah Ramadan yang beda dengan Ramadan sebelumnya. Diawali tanggal 23 pada bulan 3 tahun 2023. Berarti 2023 ini 2 kali 23-nya. Ya. Nah, 2 tambah 3 5 tauhid. Ini adalah barokah luar biasa. 3 itu kodrat. Ya, alif lam mim. 2 3 5, 2 3 5. 10. Kalau 10 itu adalah janji Allah terhadap nikmat-nikmat dia. Akan kuberikan 10 kali lipat. Itu janji Allah. Nah ini rugi sekali kalau enggak dikerjakan ilmunya. Paham? Insya Allah paham. Memang ada masalah, kalau masalah sampaikan aja. Kenapa Bu ya? Kalau ada masalah disampaikan aja. Nah, kalau berat nanti di Japri aja, ya. Ya Bu ya. Ya, insyaallah saya paham. Oh ya, ada lagi Bu ya. Apa tuh? Begini Bu ya. Saya kan berangkat dari orang yang awam. Maksudnya nggak kenal yang namanya zikir-zikir seperti itu. Saya coba memahami yang 4 makom zikir itu Bu ya. Saya masalah pentajalinya nanti itu saya hanya berusaha yakin aja. Mohon doanya Bu ya. Jadi begini, kamu dengar baik-baik. Di dalam salah satu bahasa munajat Allah, Allah katakan begini. Bukannya, halo? Ya? Ya. Bukannya
aku takut dengan dosamu 300 tahun, tetapi yang aku takuti adalah takbir di dalam solatmu tidak menghadirkan aku. Ya, jadi jangan khawatir dengan pernah suatu kesalahan, tapi berharap kepada satu kebenaran. Itu himbauan saya yang harus digarisbawahi. Jangan mengkhawatirkan kesalahan 300 tahun kepada Allah, tapi khawatirlah kamu takbir solatmu tidak menghadirkan Allah. Coba ke situ, kalau ke situ pikiranmu, maka Allah ampuni kesalahan itu. Paham? Ya, itu ya. Jadi kalau sudah intinya besar mana sih kesulitan, dosa besar mana dari Allah? Kalau Allah maha besar, berarti dengan besarnya Allah maka kebatilan itu akan hancur. Itu aja. Makanya berpihak kepada Allah, benar-benar muqarrabun, benar-benar betul-betul berpaling kepada Allah. Jangan ditakutkan, apa yang kita takutkan itu tidak akan terjadi. Asal kita selalu di jalan Allah, ya. Ya, insyaallah Bu ya. Ya, Terima kasih. insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan, apa makna dan hakikat kedudukan ilmu dalam puasa itu Bu ya? Dari yang membukakan diri dan segala yang membukakan. Bagaimana cara mendapatkan atau meraih kedudukan ilmu itu Bu ya? Mohon penjelasannya. Yang kedua, Allah punya 9 derajat, 9 martabat dalam tubuh manusia. Yang mana sajakah ke-9 martabat itu Bu ya? Mohon penjelasannya. Ya. Yang pertama, coba itu matikan audio. Nah, kalau kita keputusan daripada ilmu di bulan Ramadan itu adalah maujud. Kalau dia sudah maujud yang 10 kodrat, maka yang menjadi nyata kita lihat itu adalah kodratnya ilmu. Bukan Adam, bukan jasad, tetapi kodrat itu bernama ilmu. Kodrat iradat ilmu. Ini keputusannya adalah maujud. Jangan sampai wujud aja, tapi harus maujud dia. Yang 7 masuk ke dalam yang 3 kodrat, berarti maujud dia sebuah diri. Nah, itu ilmu. Itu adalah kodrat ilmu yang bernama hidayah. Nah, ya. Yang kedua, ya oke, ya. Berarti ini yang diamalkan 10 kodrat itu Bu. Begitu ya. Itu yang diamalkan 10 amal besar tadi di dalam di 17 rakaat berarti 27. Ya. Kalau yang dikatakan 9 martabat Allah pada diri, itu rahasianya ada pada 17 rakaat. Apa yang rahasia 17 rakaat itu? 9 syahadat atau dikatakan 9 martabat Allah. Kita akan mendapatkan derajat 9 itu hakikat maknanya. Jadi 9 itu adalah hakikat Allah pada diri, bukan dihitung sampai 9. Jadi kalau dilihat angka 9 di Al-Quran itu domah. Domah itu mirip angka 9.
Nah, itu adalah hakikat artinya. Jadi hakikat Allah pada diri. Kalau kita sudah mengerjakan syahadat itu dengan hakikatnya pada 17 rakaat tidak pernah lupa, maka kita mulai mendapatkan martabatnya. Ada martabat pada wajahnya, martabat pada kodrat sirnya, batinnya, wujudnya, maujudnya. Paham? Buya, paham. Masih ada satu lagi boleh Buya? Oh, ya, silakan. Saat fardu kita wajib mensucikan sholat fardu itu Buya dengan sujud taubat. Nah tadi yang Buya katakan setelah juga salat fardu yang harus disikirkan itu iki misalah apa? Ikimis salat tanali zikri. Ya, dengan ayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan setelah salat juga Bu ya. Bagaimana cara pengamalannya itu? Kalau pengamalannya, coba suaranya. Nah, jadi apa hakikat yang kita mulai dari azan, kita pandang hakikatnya sampai wuduk, sampai iqomat, wuduk, naik sajadah, sampai usoli, takbir dan salam. Jadi kita harus hafal hakikat itu. Nah, hakikatnya itu yang dibersihkan perjalanannya. Ya, disucikan perjalanannya dari mendengar azan, hakikat azan sampai ke salam. Paham? Paham Bu ya. Tapi boleh dilakukan dua-duanya. Ya, itu kan sujud taubat. Ya boleh. Boleh. Kalau dalam salat sunat? Sunat tidak wajib. Oh iya, makasih banyak Bu ya penjelasannya. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin sebelum puasa Bu ya. Iya, insyaallah sama-sama. Mohon doanya supaya saya bisa paham. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bu ya, mungkin ini bisa mungkin dijelaskan kepada kami nih, tersangkut tadi pertanyaan dari Ibu Maya, sehingga Bu ya mengatakan ada diri fitrah dan ada diri hakikat. Ya. Apa yang membedakan itu Bu ya? Apakah dari kodratnya atau dari apanya Bu ya? Iya. Apakah karena di bulan Ramadan itu diri fitrah gitu? Atau gimana Bu ya? Bukan. Diri fitrah itu kenapa berhubungan dengan Ramadan? Karena dia dirahmati Allah, itu adalah rahmatnya Islam, ya. Jadi dia tuh kalau kita secara kehidupan jasmani itu kayak ulang tahun. Gitu. Seperti ulang tahun. Jadi diuji untuk memerangi hawa nafsu, nanti ditakbirkan di Idul Fitri. Makanya sholat Id itu 7 takbirnya, karena 7 sifat ini yang akan didirikan kepada 3 kodrat menjadi hayatnya Allah. Berhasil nggak kita? Tapi kalau selama kita mewitirkan di rumah, menzikirkan, kan nggak ada cobaan, nggak diuji, zikir sendiri-sendiri aja. Nah sekarang diuji. Buktikan kalau benar. Lawan, gitu, itu yang jihadullah. Perperangan melawan hawa nafsu. Paham? Iya Bu ya. Jadi itu. Ada lagi? Udah dulu Bu ya. Udah 2 orang yang angkat tangannya. Ibu Rati, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
terkait dengan tadi di mana di bulan suci Ramadan itu tadi dalam rangka ujian dan mendapat rahmat. Apakah pertanyaannya apakah ada hubungannya dengan rahmatan lil alamin dan apakah hakikatnya dari rahmatan lil alamin, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Kodrat daripada sifat ini tidak berhubungan dengan sifat alam. Ini adalah sifat daripada kodrat, yaitu kodrat dirinya Allah. Ya. Jadi kodrat sifatnya Allah pada diri tidak dikaitkan kepada rahmatan fil alaminnya. Kalau rahmatan fil alaminnya itu banyak mengandung zohirnya. Nah gitu, paham? Insya Allah, Bu ya. Jadi lebih ke zahir jasad ya, Bu ya. Apa sama dengan Rabbil Alamin, Bu ya? Juga tidak. Ini adalah kodrat diri di dalam diri. Tidak ada kaitannya dengan alamin. Gitu. Ya, ini murni kodrat dari kodratku sendiri. Ya, nah begitu. Salah, salah. Salah, Bu ya. Syukur, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fitri tadi ngangkat tangannya. Iya. Mau bertanya lagi, Bu ya, tentang amalan di bulan puasa. Terus kalau kita tadarus itu gimana ya? Ya nggak masalah, itu kan dia hanya habis sholat. Ya, Oh iya ya. tidak ada masalah. Ya, itu kan habis sholat, selesaikan 2 kodrat, udah selesai. Tadarusan habis itu. Oh, nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya nggak apa. Ya, kebayang. Nggak apa. Kan amal besar itu. Iya, kalau pekerjaan ilmu, Allah sudah bilang di surat Al-Mu'min, ya. Nah, beruntunglah orang-orang yang berilmu, afqalalah fil mu'minin. Berarti kenaikan derajat, jangan kalah sama syariat. Ya. Jangan kalah sama sunat. Ya, Bu ya, terima kasih. Insya Allah. Salam. Orang tadarusan ya sudah, kita sholat dulu sebentar, ya kan, kita zikir sebentar, nggak ada masalah, ya nggak? Iya, ya. Insya Allah, ya. Terima kasih. Baik. Ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Silakan Ibu Rusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya lagi, Bu ya. Waalaikumsalam. Ini terkait masalah tadarusan, apakah tergolong amaliyah, Bu ya? Kalau tadarusan itu dari dulu tetap amaliyah. Ya, itu tetap amaliyah. Nah, cuma harus tahu amaliyah itu sebetulnya apa. Amaliyah itu ibadahnya syariat disebut amaliyah. Nah, amaliyah seumur umur tidak akan jadi ibadah. Nah, ya kan? Tapi naik ke tingkat ibadah, ibadah naik ke tingkat ilmu. Di tadarusan itu adalah rukun amaliyah. Ya. Puasa aja fardu kifayah. Ya, nggak fardu ain. Paham? Ya baik, lanjut yang lain, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan Ibu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya.
nanya lagi. Ya. Ini yang 10 dan 17 rakaat itu dibagi dua-dua dalam sehari. Misalnya ini subuh, qadirun dan irodun, zuhur, alimun dan basirun, asar, samiun dan mutakallimun, maghrib, hayun dan kodrat batin, isya, kodrat rohani dan nurani. Bagaimana maksudnya ini, Bu ya? Iya, dari yang 7. Dari yang 7, yang ke-8-nya ke batin dulu. Dari 7 sifat, ya. Nanti kalau mengambil pasangannya ke yang 3 kodrat itu, ambil batin dulu. Karena zat dengan nur nggak boleh dipisahkan. Kalau batin dia terpisah. Kan batin, zat, nur itu 3 makom kan. Nah, 7 sifat. Yang ke-8 ambil batin, pasangannya 1. Nah, baru setelah itu yang 2 lagi zat dengan nur. Paham? Boleh diulang, Bu ya? Maaf. Kan 7 dari sifat. Sifat, ya. Yang ke-8-nya batin ambil. Nah, berarti kan tinggal 2 lagi itu zat dengan nur. Iya. Nah, paham kan? Yang 7 nih mulainya dari mana nih? Dari kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya. Nah, terus ambil ilmu batin. Nah, batin berarti sudah 8. Ya kan itu. Nah, 9 10-nya zat dengan nur yang digabungkan. Paham? Paham, Bu ya, paham. Terima kasih penjelasannya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Masih ada, Bu ya. Silakan Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam Lagi, Bu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara puasa dan sholat itu berarti kaitannya sangat erat sekali, Bu ya. Ya, karena puasa itu di rukun Islam itu ada dalam sholat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qasiyamana. Ya kan? Nah, wa qasiyam ini kan menahan kehadiran Allah pada wujudnya untuk diadakan penyembahan. Sementara di puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tadi, Bu ya. 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 Kutiba, berarti ada kata kutiba di situ, wajib. Ya. Alaikumusiyam jatuhnya 17 juga. Nuzul Quran. Ya. Ya. Tapi saadiyah. Sholat berarti, Bu ya. Saadiyah tidak langsung, beda dengan sholat sahadah. Ya, Ya, saadiyah tidak langsung perantara alam. Ya. Karena kalau sholat itu kan ikimis sholat, berarti mendirikan dia. Iya. Ya, berarti kan di situ kita harus berjumpa dulu, baru kita bisa mengingat, seperti itu ya. Iya. Berjumpa dulu, mengenal dulu. Itu gunanya guru. Kalau guru nggak ada, Islam ini nggak ada gunanya. Ya, insya Allah ya. Nah, kadang-kadang orang besar agama dari guru. Ya nggak bisa lah, guru itu lebih besar dari agama. Kalau nggak guru yang mengenalkan marifatullah, siapa yang mau dikenal? Apa yang mau diamalkan? Ya. Kalau guru nggak ajarkan bagaimana mengingat Allah, apa guna amalan semuanya?
Nah ya. Ya. Gitu. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Ya, insya Allah Bu ya. Ya. Berarti kita itu berada di kesadaran Sidratul Muntaha. Berarti. Ya, dalam kesadaran. Ya. Baik. Ya. Ya, insya Allah. Ya, Insya Allah. Ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya lagi Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lagi. Ini nanya tentang itu Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya tentang bersifat Allah pada sifatnya sendiri di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Ya. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu kembali kita harus tahu makomnya dulu. Ini Al-Fatihah dibaca dalam makom apa nih? Kaji diri, kaji sholat, kaji doa. Nah tergantung. Karena Al-Fatihah ini adalah tajalli batinnya Allah. Tajalli batin mewujudkan sebuah sifat. Baru jelas sifat yang menyembah yang dia wujudkan. Kalau umpamanya yang berdiri sesudah takbir itu tidak didatangi Al-Fatihah, itu kodrat siapa? Nah, karena didatangi Al-Fatihah, maka genaplah dia menjadi sifat bagi Allah. Nah, itu yang dikatakan 7 itu yang sifat. Dia mendirikan kodrat zat dan nur ini dan batin ini jadi sifat. Paham? Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tadi sampai di rumah jam berapa? Capek Bu ya, jam 2 lah nyampe. Insya Allah. Yang penting selamat ya. Ya, makasih Bu ya. Insya Allah. Lanjut, yang lain. Ya, saya mungkin Bu ya. Ibu Bayat, boleh. ya. Boleh. Rata tanya dulu nih. Ya. Bu ya, menyangkut mengenai YouTube Bu ya yang baru keluar nih. Saya melihat ada yang saya sangat ingin tanyakan mengenai titik awal jadi berhadapan dengan titik wujud yang jadi Bu ya, sehingga di huruf ya itu ketemu Bu ya. Nah, yang titik awal jadi yang mana Bu ya, dan titik yang sudah ada itu yang jadi yang mana Bu ya? Ya, kalau kita mau punya anak udah jadi dulu belum kelihatan atau kelihatan dulu baru jadi? Berarti itu yang titik awal jadi Bu ya? Yang jadi awal itu adalah ada, tetapi belum mewujud ya. Ada itu adalah bersifat ilah tunggal wahid ba'dal. Tapi kalau dia sudah ada mewujud bersifat aftar kelihatan, nah inilah yang dikatakan sudah berasma bernama Allah. Itu yang mewujud. Itu titik yang awal jadi untuk Rabbil Alamin. Tapi kalau titik awal jadi untuk Ilahinas, ada itulah yang dikatakan titik. Wujud artinya titik itu namanya wujud. Wujud itu ada. Ada yang dari tiada, ada yang dari sudah ada. Nurbaidah ini dulu nggak ada. Sekarang sudah ada. Dulu ada. Buktinya ada. Buktinya ada. Ya kan? Dilihat tiada. Nah, gitu. Ya. Ya. Paham Bu ya, insyaallah.
Insyaallah. Ya, silahkan Ibu Nurbaya. Saya Dengan tangan enggak ya? sudah tadi. Orang nggak angkat tangan, bilang angkat tangan. Sinyal. Ada lagi? Karena waktu kita sudah hampir habis. Karena masuk grup 5 akan menyusul saudara-saudaramu semua yang lain. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Buya. Halo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini yang mana nih? Enggak angkat tangan. Ibu Fitri, Bu ya, Ibu Fitri. Oh, ya tuh dipencet tangannya. Assalamualaikum. Pikir di luar ada tamu tadi. Ini sambungan dari pertanyaan Khalifah Nurbaida. Tadi kan ada Buya di YouTube ada Nur ketemu zat batin. Nah itu saya nggak paham juga sama potret sujud. Ya, dikatakan nur ketemu nur, zat ketemu zat, batin ketemu batin dalam usoli. Nah, cuma 3 dia berupa kodrat, yang 3 berupa kodrat umat, yang 3 lagi yang di dalam kolbi itu kodrat alam. Jadi saling ditatapkan, dia akan bertemu dalam mukasyafah dan dia akan lebur menjadi alam. Di dalam alam itu ada sir. Nah, sir itu wujud itu dalam batin, disitulah pertemuan hakikat. Paham? Enggak, belum. Paham aja dulu Bu, nanti lagi. Ya, paham. Bahaya bahasanya ya. Iya. Jadi gitu. Jadi 3 di dalam kolbi itu berupa kodrat alam. Asal muasal kita namanya azali. Azali itu alam kolbi. Nah, tapi kita baca usoli sama dengan assalamualaikum, karena kita akan pulang ke kodrat yang sama dengan kodrat kita juga. Nah, kalau kolbi sama kolbu itu bedanya apa Bu ya? Nah, kalau kolbi yang tadi alam sifat namanya. Sifat. Kalau kolbu itu tergolong alam zat. Alam zat itu adalah daging hati. Oh iya. Nah, kenapa dikatakan alam zat? Karena di daging kolbi itu semua kodrat-kodrat alam berkumpul di dalam daging kolbu. Nah, dengar. Semua kodrat-kodrat alam berkumpul di daging kolbu. Semua kodrat-kodrat Allah berkumpul di dalam kolbi. Kodrat alam. Oh iya, paham. Baik Bu ya. Nah, Baik Bu ya, terima kasih. Paham. insya Allah pelan-pelan aja. Saya yang penasaran Bu ya. Kamu penasaran dulu. Tanyalah penasaran sini. Mulai. Beda. Ya, itu yang tadi Bu ya, bahwa kolbu itu semua kodrat-kodrat alam berkumpul di situ. Ya. Kolbu. Di kolbu kodrat alam, contohnya kadar-kadar. Kadar-kadar di situ semua. Kadar akal, kadar semua nafsu, kadar emosi, kadar baik, kadar buruk, sini semua. Makanya Rasul bilang di dalam hati, di dalam diri anak Adam itu ada sebuah daging, segumpal daging. Kalau daging itu rusak, rusak semuanya. Tapi kalau daging itu baik, baik semua. Itulah daging itu adalah dagingnya hati. Nah, itu kodrat. Tapi kalau kolbi
itu kodratnya Allah, bukan kadar. Paham? Ya, kalau ya. Tapi apakah itu yang dikatakan kolbu itu ya memang yang hatinya kita itu, sedangkan kan hati itu ada yang bisa mencangkok hati gitu. Nah, gimana itu Bu ya? Iya, pada kolbu bisa. Ibarat dokter masih bisa kombinasi dosis dengan kadar masih bisa ketemu. Tapi kolbi nggak bisa dikasih dosis. Ya. Nah, tapi kolbu bisa karena dia kadar. Contohnya bisa sakit, liver, segala macam. Karena itu kadar. Kolbu. Apalagi sakit hati. Harus hati-hati gitu kalau gitu. Kalau sakit hati harus hati-hati. Iya, Ya. supaya enggak. Terus berarti hati itu yang menghubungkan dengan akal Bu ya? Iya, akidah, akal, akhlak itu kolbu itu. Terus Bu ya, bagaimana dengan orang yang misalnya hatinya, misalnya dia nggak punya hati nih karena rusak, Itu dia jantung. dicangkok. Itu Hatinya namanya dicangkok dengan hati orang. Itu namanya pohon pisang. Ada jantung nggak pakai hati. Enggak, kan ada yang cangkok hati gitu Bu ya. Sampai kan Woi, pernah urusan dokter jangan bawa ke sini. Ngaco oke, Bu aja ya. nih. Dan terima kasih Bu ya. Ya, ada faedah. Pakai tangkok. Siapa yang mau tangkok? Ya udah, aneh aja. Jangan dengerin kalau berbeda. Apa nanya jangan pusingin. Dokter bawa. Ya udah, jamaah sekalian, sudah semuanya, insya Allah ya. Nah, artinya rajin-rajin nonton YouTube karena pelan-pelan tiap hari ada kodrat ilmu yang diturunkan untuk ibadah. Ya, yang akan ditayangkan. Jadi siapkan peluru dalam perperangan 2 hari lagi. Siap ya, jemaah? Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Kan sudah dibekali, tinggal perang aja lagi. Sudah dikasih senjata, dikasih peluru sama Buya. Udah tinggal buktikan. Tapi jangan lupa kewajiban ke suami ya, keluarga. Jangan sibuk zikir nanti untuk buka puasa, persiapan sahur. Nah, iya. Masakin. Iya, jangan nggak dimasakin suaminya. Ada aja nih. Awas kalau ada suami yang telepon saya. Udah ya, jemaah. Insya Allah Bu ya. Ya udah. Insyaallah Bu ya. Syukran, terima kasih. Baik, untuk malam ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.